Bedah buku kuliah Keistimewaan Yogyakarta. Buku ini ditulis oleh Haryadi Baskoro, diterbitkan oleh Graha Ilmu tahun 2024. Buku ini berisi 15 materi tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta untuk mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dilaksanakan Selasa 26 November 2024. Dalam 2 sesi pertama bertempat di Vidcon Digital Library Universitas Negeri Yogyakarta dengan pembicara RB Dwi Wahyu B, SPD, MSI, anggota DPRD DIY. Kemudian Dr. Haryadi Baskoro MHum sebagai penulis buku, kemudian Profesor Dr. Sri Harti Widyastuti MHum, Guru Besar UNY, turut hadir owner penerbit Graha Ilmu Yosep Edianto, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesi 2 bertempat di Auditorium Kampus 4 Gedung Teresia Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan pembicara RB Dwi Wahyu B, SPD, MSI, Haryadi Baskoro, dan Y. Argo Twikromo MA, PhD. Turut hadir Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dekan Visipol UAJY, Dr. Victoria Sundari Handoko. Dan sesi terakhir dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tanggal 28 November 2024. Dr. Haryadi Baskoro MHum dalam keterangannya kepada media mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah mendukung proses sosialisasi dan edukasi sejarah dan berbagai hal tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, terkhusus untuk generasi muda dan mahasiswa, mendorong partisipasi elemen generasi muda akademisi dalam rangka turut serta dalam pembangunan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Kalian lihat kan, beberapa waktu yang lalu saya mengamati ya, sebagai penulis saya mengamati ketika ada konstelasi nasional, ada perubahan-perubahan, lalu ada mahasiswa mulai bicara. Nah, bicaranya kan bisa macam-macam toh. Ada bicara yang berani, ada bicara yang asal ngomong, ada bicara yang tidak berdasar, ada yang sok ngaku ahli dan sebagainya. Nah, ini proses penting di dalam pembelajaran mahasiswa itu, kata kuncinya itu pencerdasan. Nah, pencerdasan itu memang dimulai dari belajar. Nah, sehingga di sini di era hari ini sebetulnya kita bisa saling belajar. Jadi kalian tidak mungkin lagi kita belajar dengan pola lama yang didoktrinasi, yang didikte, yang murid hanya pasif, itu tidak mungkin. Kita harus aktif semuanya. Jadi saya datang ke sini untuk launching di sini dengan asumsi bahwa adik-adik, terutama adik-adik itu bisa belajar sendiri. Hanya ini memantik proses belajar. Ini membuka keran belajar mahasiswa untuk belajar tentang keistimewaan DIY. Oke, gitu ya. Nah, jadi semoga adik-adik di sini saya tunggu bahan ajar dari kalian, gitu ya. Kalau adik-adik punya banyak minat di sini, tulis dong keistimewaan Jogja soal pariwisata. Tulis dong keistimewaan Jogja, apa hubungannya dengan tarian, apa hubungannya dengan apa saja bisa. Jadi kita punya bahan ajar yang banyak, seharusnya begitu. Dan saya percaya ini mesinnya di sini, karena ini mesin pendidikan bukannya di Jogja, tapi di Indonesia ada di sini, gitu loh. Kita tepuk tangan dulu dong buat UNY. Saya sendiri bangga ya, saya anggota Dewan juga bangga ini pakar lulus dari sini juga ya. Oke, nah saya akan sharingkan beberapa poin ya, untuk mengantar buku ini. Saya kasih judul Kuliah Keistimewaan DIY tentang Jogja. Semoga bisa dipakai dan semoga mendorong banyak pendidik yang lain, termasuk siapa saja, untuk menulis bahan ajar. Oke. Nah,
saya sampaikan tentang latar belakang ya. Kenapa pentingnya tentang kuliah keistimewaan Jogja itu. Yang pertama itu masalah ketidaktahuan. Jadi kan masalahnya kan kalian, terutama adik-adik hari ini ya, Gen Z hari ini kan beda generasi gitu loh. Dengan pejuang, nggak usah bicara soal tahun 45, soal 2012, kalian di usia berapa 2012 deh? Kamu? 12 tahun. Usia berapa? Kira-kira 2012 kalian di usia berapa? 12 tahun. 12 tahun. Jadi ya 12 tahun ya mungkin ngertinya apa ya waktu di Jogja. Udah di Jogja, jangan belum di Jogja juga. Jadi kan masalah ketidaktahuan itu bukan berarti tidak belajar, tapi karena memang ada beda generasi, lalu tidak mengikuti sejarah, itu kan sehingga masalahnya kalau bicara keistimewaan Jogja ini tetap basisnya sejarah gitu loh. Sehingga tadi Pak Dwi sudah sampaikan memang ini berangkatnya dari situ dan ini problem. Oke, itu masalah pertama. Kemudian masalah yang kedua itu relevan. Ya, kalian bilang hari ini apa hubungan keistimewaan DIY dengan Blackpink misalnya? Susah kan mikirnya. Mana yang hubungannya? Apakah Blackpink suruh atau Dua Lipa suruh kesini nyanyi lagu Jogja istimewa gitu ya? Itu hubungannya gimana gitu loh. Nah ini yang kalian, saya ngerti, itu yang kalian hadapi kan. Dan masalah relevansi keistimewaan dengan hari ini itu yang jadi problem gitu loh. Nah makanya kita perlu kuliah itu kan bukan yang tua mengguru yang muda, bukan begitu. Tapi yuk kita belajar bareng gitu ya. Oke, masalah yang ketiga, masalah sosialisasi dan edukasi yang selama ini ya sebetulnya bukan hanya tugas pemerintah ya, tapi tugas, jadi kalau bicara di Jogja itu kan setidaknya ada 5 elemen ya, yang disebut 5K ya, keraton, kaprajan itu pemerintahan, lalu ada kampung, kampus, komunitas, dan banyak yang lain, ada korporasi dan sebagainya. Itu kan sebetulnya sosialisasi ketika undang-undang disahkan, itu kan tugasnya sosialisasi, dan kita nggak bisa dong mengatakan, oh ini saya nggak tahu kok apa namanya, saya ketabrak karena lampu merah, saya jalan terus, ya kan kita nggak bisa berkata bahwa saya nggak tahu, nggak bisa dong. Apa yang sudah diundang-undangkan di negeri ini, tanya Pak anggota dewan, ya wajib harus tahu gitu loh. Jadi nggak bisa tadi dikatakan Pak Rosid nanti tiba-tiba kalau adik-adik nyalon jadi gubernur lalu disalahkan. Nah memang di sini aturannya bukan seperti di provinsi lain gitu. Nah jadi ini masalah sosialisasi ya. Jadi bagaimanapun ini penting supaya ada sharing pengetahuan, ada, itu penting. Makanya penting kuliah ini gitu loh. Lalu kemudian masalah keberlanjutan. Jadi Yogyakarta Istimewa itu kan bicara tentang perjalanan dari Jogja Istimewa itu kan, jadi di era penjajahan Belanda itu menurut Prof. Joko Suryo itu Jogja itu sudah istimewa gitu. Jadi keistimewaan itu bukan ujuk-ujuk, bukan sejak 2012, bukan juga sejak ketika Jogja bergabung dengan RI loh, tapi sejak di era penjajahan Belanda kita itu disebut special gebied, daerah istimewa di dalam kolonialisme Belanda itu, sehingga kita punya ya sebetulnya seperti negara sendiri karena Jogja, makanya ketika Indonesia merdeka kita berpotensi untuk merdeka sendiri gitu loh. Jadi negara sendiri itu bisa, itu sejarahnya gitu ya. Makanya ini kan kuncinya kalau bicara keistimewaan keberlanjutan. Kemudian yang terakhir masalah partisipasi. Kalau kalian ada di sini, setiap warga negara itu harus terlibat ya di dalam pembangunan, di dalam pengembangan. Nah, apa partisipasi teman-teman? Padahal adik-adik ini potensinya gede banget gitu. Kalau bicara tentang Jogja ini perlu banyak inovasi nih. Gimana nanti kalau megatrust itu terjadi misalnya, kan keistimewaan Jogja harus menjawab kan. Bagaimana dengan keistimewaan Jogja itu kita siap menghadapi megatrust? Karena kemarin LIPI itu bincang-bincang dengan Prof. Najib itu ada riset-riset tentang mitologi di daerah, termasuk misalnya mitologi di Jogja tentang Nyai Roro Kidul itu sebetulnya menunjukkan ada sejarah. Di sini nanti ada Mas Diko ya dari BMKG, nanti bisa dihubungi. Mana Mas Diko? Duduk di sebelahnya bisa berdiri. Nah ini namanya Mas Diko, beliau ahli di kebencanaan. Nanti coba itu apa relevansi keistimewaan dengan kebencanaan? Itu perlu inovasi. Jadi artinya kalau bicara kuliah keistimewaan itu sebetulnya adalah memantik kreativitas.
Jadi yakinlah bahwa kita memulai kuliah keistimewaan itu jangan lalu merasa bahwa kok harus duduk diam lalu mendengarkan lalu dimarahin. Oh kamu anak muda nggak paham, kamu itu salah, nggak begitu, itu bukan, itu zaman dulu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian, nah sebetulnya begini, beberapa waktu yang lalu sebelum beliau wafat, yaitu Prof. Sujarwadi bersama beberapa guru besar saya sempat ngobrol-ngobrol. Jadi penting sekali untuk Jogja itu punya pusat studi keistimewaan. Itu penting. Jadi sebetulnya engine-nya itu di sini. Jadi ada output, ada produksi yang namanya buku kuliah, bahan ajar, nanti ada macam-macam, itu mesti lahir dari rahim yang jelas gitu. Yaitu rahim akademik. Nah, ada banyak kampus dan saya pikir kalau UNY di sini merespon bagus sekali ya dengan DPAD. Ini mungkin kalau saya berpikir ya, kalau pusat studi itu bisa semacam apa ya, konsorsium atau apa yang beberapa kampus mengampunya bersama-sama, karena ini kan kepentingan bersama gitu ya. Tapi saya pikir sangat penting, dan ini yang sebetulnya memulai ide tentang kuliah itu. Jadi memang harus ada para pakar, para ahli yang duduk bersama, berpikir bersama sehingga bisa menjadikan keistimewaan itu ilmu. Karena sebetulnya memenuhi syarat-syarat ilmu kan, merupakan sistem pengetahuan yang kompleks. Kalau dibuat misalnya ensiklopedia keistimewaan Jogja itu sudah lebih dari cukup. Nah ini makanya ini teman-teman adik-adik ini sambil ini mencari siapa tahu adik-adik yang punya kerinduan, punya visi, punya ini tentang kedaerahan. Karena ini bisa jadi contoh loh buat daerah-daerah yang lain ya. Kalau bicara daerah istimewa itu kan bukan hanya DIY, ada daerah istimewa Aceh, ada Papua, ada bahkan IKN, itu juga daerah-daerah istimewa yang asimetris kan sifatnya. Sehingga kalau kita menggarap ini, kita mempelajari ini, bukan hanya Jogja yang akan terdampak, bukan hanya kita bicara soal Jogja, tapi soal Indonesia gitu. Oke, jadi itu yang melatar belakangi kenapa perlu ada kuliah keistimewaan. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah, saya mencari yang mudah di awal ini ya, karena ini masih awal, meskipun hasil perenungan 17 tahun tentang keistimewaan. Tapi saya melihatnya, ini kalau dari saya ya, yang saya lontarkan di buku ini, dan saya memantik para pakar yang lain, para ahli yang lain, para pendidik untuk yuk memikirkan standar kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh orang mahasiswa yang belajar tentang kuliah ini. Kalau saya merumuskannya begini, setelah mengikuti kuliah keistimewaan Jogja, diharapkan mahasiswa, yang ini levelnya kan mahasiswa, mampu atau cakap memahami sejarah, memahami konsep keistimewaan, mempraktikkan nilai-nilai keistimewaan DIY, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan keistimewaan DIY. Jadi kalau menurut saya ya, dalam buku ini saya sampaikan, setidaknya kuliah keistimewaan itu membuat pembelajar itu untuk memahami sejarah. Kenapa sejarah? Karena itu membasisnya di sini. Saya mulai tadi bahwa keistimewaan itu bukan ujuk-ujuk, tapi sejak zaman era kolonialisme Belanda itu sudah spesial gebied ya. Di zaman Jepang itu namanya daerah Koti, kemudian dan seterusnya ya. Sehingga memang pemahaman sejarah ini yang penting. Lalu poin yang kedua, memahami konsep keistimewaan. Karena konsep keistimewaan itu sebuah dulu pada waktu kenapa jadi perjuangan untuk menggulkan undang-undang keistimewaan itu kan proses yang lama, sangat alot, sangat berat, tapi sebetulnya itu bagus dalam konteks belajar. Karena di situ ada pertarungan, ada verifikasi, ada validasi, ada diskusi yang sangat alot dari banyak pemikiran yang berbeda-beda juga. Dan itu bagus. Artinya di satu sisi itu memang menguras energi rakyat dan menguras waktu itu ya. Kira-kira sejak 2007 baru goal 2012 itu berat, dan sebelumnya juga berat. Tapi itu bagus dalam proses belajar. Nah artinya sampai terumuskan undang-undang keistimewaan itu tentang bla 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 keistimewaan ini proses belajar yang bagus. Sehingga konseptual gitu loh. Nah inilah makanya saya merekomendasi bahwa keistimewaan ini jadi bahan ajar yang lebih dari cukup. Karena dibangun bukan hanya di atas naskah akademik, tapi di atas polemik, di atas diskusi, di atas pergulatan, dan seterusnya.
Ini pembelajaran yang tidak habis-habisnya, oke? Kemudian nilai-nilai ya, bagaimanapun kalau di Jogja itu ada lembaga khusus yang menangani pembangunan keistimewaan, itu namanya Paniradio Keistimewaan. Ya, itu ketuanya disebut Paniradio Pati oleh Bapak Aris, Pak Aris. Nah, Pak Aris mengatakan bahwa kembangnya keistimewaan itu adalah kebudayaan. Nah, jadi ini memang core dari keistimewaan Jogja itu kebudayaan. Ini kekuatan kita dan ini sebetulnya yang terwariskan dan ini yang tak tergantikan. Ini yang menjadi kekayaan luar biasa. Itulah yang makanya UNESCO itu menetapkan Sumbu Filosofi Jogja sebagai warisan dunia karena memang mengakui dan melihat ada ini pusat kebudayaan kuat sekali di sini. Itulah yang menyebabkan World Craft Council, Dewan Kerajinan Dunia, menetapkan Jogja kota batik dunia karena memang inilah kekuatannya di sini gitu loh. Nah, sehingga ini bagaimanapun belajar keistimewaan, belajar kebudayaan gitu loh. Sehingga rektor kita dulu, Prof. Sutrisno, menggerakkan pendidikan khas kejogjaan. Itu poin. Jadi memang ini karena Prof. Sutrisno baru sibuk saja, tapi Prof. Sutrisno wanti-wanti ke saya, Mas, kalau bicara keistimewaan harus ada pendidikan khas kejogjaan. Betul. Kemudian yang terakhir ini bermuara pada adik-adik kalau udah belajar partisipasi apa gitu loh. Nah, partisipasi pembangunan itu kan macam-macam, termasuk demonstrasi itu ya partisipasi ya Pak Dwi ya. Demo mengkritisi itu kan partisipasi juga, tapi partisipasi pembangunan kan bukan hanya itu. Bisa membuat inovasi keistimewaan, bisa membuat apa saja yang sifatnya solutif. Itu penting, riset-riset tentang keistimewaan. Jadi misalnya satu contoh begini, 13 tahun implementasi undang-undang keistimewaan Jogja, kita perlu dong diriset, dinilai itu bagaimana itu dampak outcome impact dari pembangunan keistimewaan pasca undang-undang keistimewaan itu kemana gitu loh. Itu kan harus berbasis riset. Nah, sehingga di sini sebetulnya salah satu partisipasi akademisi di situ gitu loh. Jadi ada banyak dong partisipasi yang adik-adik bisa lakukan gitu. Oke, jadi itu kira-kira standar kompetensi yang diharapkan ya. Kemudian, nah kita sekilas saja tentang materinya ya, materinya dari standar itu, dari kompetensi itu, maka saya membagi ada 15. Jadi kalau ini bisa diterapkan 15 kali pertemuan lah kira-kiranya, bisa dikompres jadi block teaching atau diseminarkan satu hari ya nggak apa-apa kan, bisa belajar sendiri, bisa langsung dipraktekkan jadi by riset gitu, setiap poin bisa, jadi fleksibel. Kalau menurut saya kuliah kan juga tidak harus di kampus, duduk di lapangan sambil buat film, buat konten itu lebih menarik. Oke, tapi paling tidak dari standar kompetensi tadi saya membagi materinya ada 15. Yang materi sejarah itu bab 1 sampai 3 tentang sejarah di pra kemerdekaan, itu penting karena ini nggak banyak orang tahu dan ini perlu kita dalami. Soalnya gini, Peter Carey itu 40 tahun untuk meneliti perang Diponegoro, perang Jawa. Nah, akibatnya kalau kita mau tanya tentang perang Diponegoro, ya kita harus belajar dari dia. Nah, padahal kakek moyang saya itu, silsilah saya di Kekancingan itu, saya masih, buyut saya itu ini Sentot, panglimanya Diponegoro gitu loh. Tapi hari ini kalau saya mau belajar tentang Sentot, wah saya mesti nyembah Pak Peter Carey gitu loh. Karena dia belajar. Nah, kita orang Indonesia nggak belajar. Itu problemnya gitu loh. Itu Gusti Mangkubumi di dalam buku Pawiatan Pamong itu Diklat Keistimewaan Jogja versi Kraton, itu mengingatkan bahwa suku Maori itu harus belajar tentang dirinya. Suku Maori di New Zealand itu belajar dirinya 100 tahun untuk bisa paham lagi siapa gue gitu loh. Dan belajarnya kepada Inggris karena Inggris yang lebih memahami sejarah Maori, bayangkan. Nah, kita kalau mau belajar ini, para ahli kita kan kalau mau belajar kan mesti ke Leiden karena data kita ada di sana, arsip kita di sana gitu loh. Nah, itu kan sebetulnya itu hak kekayaan intelektual yang sedang terambil alih. Makanya saya ini sebagai penulis, Pak, kalau saya ada di daerah, Pak, misalnya saya menulis beberapa buku tentang Kalimantan bersama tua-tua adat di sana. Saya memposisikan sebagai second writer, sebagai co-writer, bukan penulis utama. Penulis utama saya berikan kepada tua-tua adat lokal supaya hak ciptanya nggak pindah ke saya. Nah, kalau saya nulis ya
kekayaan intelektual suku itu bisa di tangan saya, dan itu nggak fair sebetulnya. Tapi kenapa itu terjadi? Karena kita nggak mau belajar tentang sejarah kita sendiri gitu loh. Nah itulah makanya. Sementara sejarah itulah hari ini yang membuat Tesla itu bisa bikin sesuatu, yang membuat China itu bisa berkembang, itu the power of history, Pak. Tanpa itu nggak ada itu. Dan kita kelemahan kita di situ gitu. Kita di framing bahwa kita nggak, itu kan kapitalis global yang bicara udah aku nggak perlu belajar sejarah, cukup AI aja. Itu kalau kau dengar itu sebetulnya sedang di framing untuk kita dibodohkan gitu. Nah saya nggak mau kuliah keistimewaan itu adalah bagian dari pembodohan itu. Ini adalah bagian dari pencerdasan. Gitu. John Naisbitt di 1990 sudah mengatakan memang ada gerakan globalisasi, tapi ada counter trend. Kita lihat misalnya Katalan di Spanyol, mereka bangga dengan kearifan lokalnya. Kita melihat misalnya ada suku ada provinsi Quebec di Kanada yang mengusir orang-orang berbahasa Inggris karena mereka mau pakai bahasa asli mereka, sampai seperti itu. Tapi akibatnya apa? Kearifan lokal tumbuh. Jadi jangan salah, kita jangan terframing bahwa udahlah kita nggak perlu sejarah sendiri, nggak perlu, itu bodoh sekali. Itu kekuatan kita, dan itu tidak terbeli. AI pun tidak tahu itu. Oke, materi tentang konsep keistimewaan ada di bab 4 sampai 5. Kemudian ini singkat-singkat aja supaya ada gambarannya. Materi tentang keistimewaan menurut undang-undang keistimewaan itu. Jadi kalau menurut undang-undang keistimewaan itu sebetulnya ya semua undang-undang adalah kristalisasi proses politik, itu udah pasti. Tapi setidaknya undang-undang keistimewaan itu melibatkan perjuangan rakyat. Itulah makanya kita linear. Dulu Sultan Hamengkubuwono I Sultan Hamengkubuwono I ya, itu pendirinya DIY. Itu penulis sejarah namanya Reclef. Itu mengatakan bahwa ketika Jogja itu berdiri 1755, itu sudah menjadi negara yang kokoh secara sosial ekonomi. Jangan salah, Reclef yang menulis di bukunya tentang sejarah Indonesia. Jadi artinya Jogja ini berdiri untuk kesejahteraan rakyat gitu. Konsepnya sejak awal begitu. Jadi Hamengkubuwono I itu yang mengkonsep landscape Yogyakarta yang sumbu filosofi, yang dari Tugu, Keraton, Panggung Kelapa, yang kemudian hari ini dihargai oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Itu bukan hanya infrastrukturnya yang bagus, tapi sistem pemerintahannya dan sistem sosial ekonominya maju. Reclef bilang begitu gitu. Makanya pada waktu era Sultan Hamengkubuwono IX konsepnya adalah tahta untuk rakyat. Tahta untuk rakyat. Nah, nanti pelajari sendiri. Sehingga undang-undang keistimewaan DIY ini itu adalah sebetulnya hasil perjuangan rakyat gitu. Perkara implementasinya seperti apa, nah itu perkara lain. Tapi artinya undang-undang keistimewaan DIY ini adalah hasil perjuangan rakyat. Sehingga pada waktu itu karena bapak saya ikut terlibat di dalam pertemuan-pertemuan itu kan terjadi tarik ulur luar biasa kan. Tapi itu proses yang begitu lama sampai lahirnya undang-undang keistimewaan itu karena pemerintah pusat menunggu apakah benar ini rakyat yang berkehendak gitu loh. Dan teruji, tervalidasi selama 5 tahun, oke, ini memang kehendak rakyat. Nah, sehingga di situ problem hari ini sebetulnya adalah ya kita perlu implementasi yang benar. Jadi kalau undang-undang lahir atas kehendak rakyat, ya mestinya rakyat juga ikut mengontrol ya Pak ya, supaya implementasinya ya sesuai dengan kehendak kan gitu. Nah rakyat itu siapa ya? Salah satunya mahasiswa gitu. Nah mahasiswanya diam, kalau implementasinya salah, ya jangan salahkan dong, kalian diam kok. Gitu. Sehingga wisatawan dari luar negeri pasti tujuan pertama adalah Prambanan. Karena kita miskin museum. Ini saya hanya mau menyentil penulis supaya tulisan buku ini ada buku selanjutnya yang mengimplementasikan sejarah keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Nah, kenapa Bapak Ibu kan latar belakangnya dari luar Jogja kan banyak. Kenapa harus belajar ini? Saya banyak menggarisbawahi pentingnya sebuah sejarah karena peradaban itu dari sana. Kita harus tahu Bapak Ibu. Agak cerita bahwa Nabi Muhammad itu lahir di tahun 571. Betul Pak? 571 ya. Tahun 600 baru dinobatkan menjadi Rasul. Tahun 600 Bapak Ibu. Tetapi
Tahun 600 itu karena di Arab Saudi itu adalah negara jahiliyah. Tetapi tahun 300 di sini sudah ada Kutai. Tahun 400 sudah ada Kalingga, sampai Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Artinya apa? Di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah ada peradaban yang luar biasa. Di Indonesia ini sudah ada peradaban yang tidak kalah dari negara-negara lain. Nah, di buku ini mencoba menggali lagi sejarah daerah istimewa Yogyakarta dan diberikan undang-undang tentang keistimewaan yang ada di dalamnya adalah dana keistimewaan. Tadi Pak Rosid sudah nyentil, tetapi dana keistimewaan belum merembet ke pendidikan. Sudah. Baru saja saya mengadakan festival anak-anak berkebutuhan khusus di Gor sebelahnya ada Gor olahraga ya, di situ. Artinya bisa, hanya belum menyentuh di perguruan tinggi. Itu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya UNY sebentar lagi ada pergantian rektor, betul ya? Ada pergantian rektor. Salah satunya penentu adalah apa namanya Pak? Kalau di sini itu wali amanah. Maka rektor juga ada campur tangan Sultan sebagai gubernur. Sultan sebagai gubernur. Monggo Prof. Izin ya. Artinya apa? Artinya ada peluang untuk berdiskusi di situ. Maka saya bilang sama penulis ini, tolong ini buku ini dilanjutkan lagi. Lalu keistimewaan itu, di mana kita mendapatkan DAU, dana alokasi umum, ya tak mau DAS itu ya DAU plus begitu. Itu bisa menjaga eksistensi perguruan tinggi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Harusnya dana keistimewaan harus menjaga eksistensi universitas sampai ke PAUD. Di sana harus dialokasikan. Ini tinggal kebijakan saja kok sebetulnya. Hanya Bapak Ibu sekalian, di dalam keistimewaan itu ada Paniradio sebagai pemegang keuangan, namanya Paniradio. Sehingga tinggal sebetulnya di dalam nomenklaturnya sudah ada, tinggal keperpihakan di mana dana keistimewaan itu juga berpihak kepada universitas dan sekolah-sekolah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini sebetulnya sudah bagaimana melimatchkan antara kesultanan, pemerintahan, keprajan kalau bahasanya, pemerintahan, kampus, kampung, dan komunitas. Jadi Bapak Ibu, di UNY ini, terutama yang jurusan guru atau jurusan apa saja, teaching victory-nya ada di kelurahan dan kalurahan. Karena Pergub mengatakan sebentar lagi kita sudah membuat perda pemberdayaan masyarakat kelurahan dan kalurahan. Sehingga ilmu Bapak Ibu sekalian basisnya di sana. Basisnya di sana. Dan itu sudah teranggarkan di dalam dana keistimewaan. Tinggal Bapak Ibu sekalian, ini cerita aja. Maka Prof. Saya tuh mahasiswa di S3. Saya pengen membuat disertasi dengan judul model kurikulum yang link match dengan kelurahan dan kalurahan budaya. Itu sebetulnya latar belakangnya menjawab lulusan SMK hari ini di daerah istimewa Yogyakarta ada 24% nganggur. Mengapa? Dia tidak siap untuk menghadapi lapangan pekerjaan. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta kita punya ada yang namanya kalurahan budaya. Kita ini andalan PAD-nya adalah salah satunya wisata berbasis budaya.
Sehingga sekolah harus menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Sekolah harus menjawab kebutuhan SDM di masyarakat. Nah, hari ini kita ini masih belum bagaimana lulusan sekolah itu bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Jadi apa artinya sebuah pendidikan kalau jauh dari persoalan kehidupan? Itu Rendra. Saya kira itu Bapak Ibu